Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah dan dirahmati Allah. Masya Allah, hari ini kita masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah hati-hati Anda syirik. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan sekarang kita lanjut lagi. Tadi pembahasan kita masih keputus tadi sama guru-guru kita ya. Dan ada orang yang bilang bulannya Allah ini kurang bagus di bulan Safar ini, terutama untuk menikah. Katanya kalau menikah ini di bulan Safar jadi sial. Nah, pertanyaan justru dari saya adalah, apakah benar dengan menganggap bulan yang Allah kasih ke kita itu merupakan ada bulan sialnya itu juga termasuk syirik? Nah, bagaimana nih buat guru kita? Habib Abdullah, mohon izin dijawab nih, Bib. Selamat Habib. Mohon izin Habib Usman, mohon izin Bang Fadli, mohon izin Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perlu diingat bahwa bulan Safar bukan berarti bulan yang jelek. Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mengatakan wa amma syu'miz zaman bi zamanin duna ghairih fa ghairu sahih. Ya, kalau kita menganggap jelek satu zaman, satu waktu, baik itu bulan, baik itu hari, baik itu tahun, maka itu bukan hal yang dibenarkan. Kadang-kadang orang nggak nganggap bulan aja nih, bukan nganggap bulan Safar. Kadang-kadang dia ngomong hari ini gue sial banget kalau tiap hari Selasa kadang-kadang. Nah, akhirnya sial beneran. Akhirnya sial beneran. Ini jangan sampai. Dan juga bulan Safar ini bahkan Rasulullah SAW menamakan sebagai Safarul Khair. Bahkan guru kita Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan bahwa bulan Safar disebut juga sebagai Dhafarul Khair. Kalau Safar tadi artinya nol. Safar itu artinya dari Safar, artinya sifir. Sifir itu artinya kosong. Jadi orang banyak dulu kalau bulan Safar itu banyak yang bepergian, banyak yang pergi berperang dan lain sebagainya. Maka bulan Safar, Habib Ali Masyhur menyatakan dhafar, maksudnya itu mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena bulan ini, bulan Safar yang bakal kita masuk, insya Allah mudah-mudahan kita masuk dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah Islam Itu Indah semuanya, ketahuilah bahwa bulan Safar itu bulan pernikahan Rasulullah dengan Hababah Khadijah radhiyallahu taala anha warḍaha. Kemudian juga bulan Safar bukan hanya Rasulullah SAW menikah dengan ibu daripada Sayyidah Fatimah, Rasulullah menikahkan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah di bulan Safar. Nah, ini pernikahan orang-orang hebat nih di bulan Safar nih, subhanallah. Jadi jangan takut ya. Jangan takut jamaah Islam Itu Indah kalau punya hajatan, kalau mau nikahkan anak, kalau mau nikahin saudara, jangan takut. Bulan Safar insya Allah bulan yang baik, ittiba mengikuti daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Al-Habib Abu Bakar Adni Al-Masyhur menyatakan dalam buku beliau bahwa di bulan Safar juga terjadi daripada perang Khaybar, yang mana perang tersebut memenangkan kaum muslimin. Nah, kaum muslimin menang di Khaybar. Dan juga perlu kita ketahui bahwa bulan Safar termasuk bulan di saat Rasulullah SAW beliau hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, buktinya apa? Buktinya hijrah terlaksana dengan baik. Buktinya apa? Buktinya Masya Allah sekarang kita lihat Islam, Masya Allah di mana-mana luar biasa. Dan Rasulullah diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu juga terjadi di bulan Safar. Jadi jangan sekali-kali kita beranggapan hal ini jelek sehingga membuat kejelekan itu tertimpa bagi diri kita. Nauzubillah. Nah, ini kita perlu bersama-sama adalah tafa'alul khair, menyatakan segala sesuatu itu baik dan husnudzon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib. Namanya juga bulan Safar ya. Harusnya waktunya bersafar malah di bulan Safar. Safar bukan safar. Oh, bukan Safar ya. Iya kan dikit-dikit beda-beda. Tipis beda aja. Kita lanjut lagi di jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, Masya Allah. Dan kita lanjut lagi, katanya orang-orang, satu tandanya yang suka melakukan kesyirikan ini adalah orang-orang ini gampang banget dirasukin jin. Bener gak tuh Ustaz? Waduh. Izin penjelasannya nih. Subhanallah. Mic saya mana ya? Nggak usah pakai mic, kan pakai clip on. Wah, itu contoh orang yang tadi bawa keris, tapi tidak menjadikan keris itu adalah benda pusakanya. Tidak mempercayainya. Cuma nggak enak aja, sama dengan kita terbiasa pegang WHM, sekarang tidak pakai WHM, dia tidak pegang WHM, itu rasanya agak-agak berbeda gitu ya. Tapi ada yang bilang sama saya, orang nguap aja kedengeran tadi. Nguap kedengeran. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Tapi guruku Mas Fadli, Habib Abdullah, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuk-bentuk mengungkapkan perasaan. Kalau di psikologi itu
orang kerasukan itu adalah sebenarnya mereka mengungkapkan perasaannya dengan cara yang berbeda. Mungkin sudah lama sekali dia tertekan, sudah lama sekali dia terzalimi, tidak ada waktu untuk mengungkapkan semua perasaannya pada saat itu. Di waktu dia sedang tenang atau mungkin dalam keadaan dia menghayal, dia bisa mengungkapkan itu semua, tapi seakan-akan dia menjadi orang lain atau kerasukan. Maka subhanallah. Kemudian yang kedua, kerasukan jin ini kita juga bisa ketahui bahwasanya tidak ada gitu ya, subhanallah. Yang ada tuh diganggu jin ya. Yang ada adalah gangguan jin ataupun gangguan syaitan. Minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kalaupun ada orang yang berbicara lalu dia mengaku sebagai jin, maka ketahuilah jangan pernah menuruti apa yang dimintanya. Ya, berbahaya sekali karena bisa jadi ketika kita menuruti apa yang dimintanya, bisa jadi kita yang menurutinya yang termasuk dalam kesyirikan atau kemusyrikan. Kenapa? Misalnya, saya ini adalah kakekmu, saya adalah eyangmu, saya masuk dalam tubuh cucuku, bawakan saya kopi katanya. Dia minta kopi, kita bawain kopi aja itu udah termasuk daripada taat terhadap perintah yang bukan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang mendapat gangguan-gangguan seperti ini, jangan kita vonis bahwasanya dia melakukan kesyirikan gitu. Kita hanya mengingatkan bahwasanya kalau engkau masih punya benda-benda yang engkau percaya bisa mendatangkan keberuntungan, maka lepaskan benda-benda tersebut. Kalau engkau punya amalan-amalan yang tidak jelas sanadnya, maka engkau mestinya mencari sanad keilmuan tersebut ataupun engkau melepaskan amalan itu kalau tidak bersandar kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui ulama-ulama kita. Karena banyak juga biasanya orang-orang tua mengajarkan amalan-amalan yang ternyata tidak bersanad, tidak bersambung kepada ajaran Islam atau didapatkannya dengan cara yang tidak biasa. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak Ustaz Syah atas penjelasannya. Sama-sama, ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya. Ada orang yang bilang kalau kita bicara masalah tentang ziarah kubur ini bagus. Berarti kita mengingatkan kematian. Ya. Tapi ada orang yang mengkhususkan untuk ziarah ke para tokoh ulama mungkin atau orang-orang penting, orang-orang tertentu di bulan-bulan tertentu. Itu katanya nggak boleh. Itu termasuk syirik. Nah ini kita minta penjelasan sama guru kita nih Habib Usman. Mohon izin, tafadhol Habib. Ya, khair afwan Mas Fadli. Silakan. Syam, Habib Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Benarkah mengkhususkan ziarah ke makam ulama atau makam orang-orang yang alim atau ke makam orang yang soleh bulan ini dia khususkan, diniatkan? Apakah ini bentuk kesyirikan? Mereka mau mendatangkan orang-orang yang alim, mau berdatang kepada orang-orang yang soleh, kapanpun bulannya diperbolehkan. Karena apa? Ini adalah bentuk daripada mencari sebuah keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan keilmuan yang mereka miliki. Jadi jangan meminta kepada mayitnya, jangan minta kepada makhluknya, tapi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan keberkahan dan Allah memberikan ilmu yang banyak kepada hamba tersebut dan menjadikan sebuah apa? Sebuah teguran dan sebuah contoh kepada kita dan mengingatkan kepada kita untuk bisa mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan ketika kita berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lewat Rasulullah, kan siapa orang yang menziarahiku, yang mendatangiku ketika aku mati atau meninggal dunia, maka sama seperti mendatangi aku ketika aku hidup. Jadi menemui Rasulullah atau menjumpai Rasulullah ketika kita datang, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Jaddal Hasan wa Jaddal Husain. Ini adalah bentuk daripada apa? Penghormatan. Dan kita datang kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, sebelum kita ziarah ke Madinatul Munawwarah atau ke Masjid Nabawi atau ke makamnya Rasulullah SAW, boleh kita menziarahi orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh yang ada di sekeliling kita, atau kita ziarah kepada orang tua kita. Untuk apa? Mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya Rabb, besok saya akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat orang yang alim, lihat orang yang soleh. Banyak mereka yang ziarahi, yang mendatangi, yang mendoakan. Agar apa? Agar kita juga berharap ya Allah besok kita didoakan dan juga diziarahi. Ini adalah sebuah bentuk keberkahan atau tabarukan kepada mereka, orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh. Tetapi kalau mereka datang kepada bukan yang orang yang soleh, bukan orang yang alim, dia ini itu, atau dia muja, atau dia nyari nomor lah, inilah atau apapun, atau bentuk kesyirikan yang dimana saya kalau datang ke sini selama 40 kali berturut-turut atau 100 kali berturut-turut saya dapat ini. Wow, inilah satu hal yang salah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan kita. Kita hambanya Allah. Kita makhluk. Semua di muka bumi ini makhluk. Ada juga hewan, ada tumbuhan. Ini semua adalah makhluknya Allah, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala.
tidak memiliki daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Berarti kekuatannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah, angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang benar. Tapi kalau minta kepada mayit, minta kepada makhluk, kita hina, tidak punya apa-apaan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngambil keberkahan karena keilmuannya, kesolehannya, kalimannya, ini yang nggak jadi masalah. Nah, Masya Allah. Jadi luar biasa ya. Jadi memang nggak ada istilahnya mau kapanpun datang sebenarnya boleh-boleh aja. Kalau kebetulan khususnya di bulan ini, mungkin di bulan itu dia udah nyiapin waktu buat libur kan gitu. Dan bulan itu juga dia baru punya duit. Iya. Kita berpikir yang baik aja lah ya. Husnuzon kalau orang bilang itu, Masya Allah. Sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Saya akan kembali membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Sahabat saya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya sudah tergila-gila dengan perempuan. Wah. Gila. Bahkan dia nggak rela kalau perempuan yang dia suka ini jatuh ke laki-laki lain. Wah. Sampai teman saya datang ke orang pintar agar perempuan ini menjadi pendamping hidupnya. Berarti dia orang bodoh. Ah, benar. Karena datang orang pintar. Iya. Saya melihat dengan mata kepala saya, orang pintar tersebut menggunakan media yaitu boneka untuk melakukan santet atau mungkin yang kayak voodoo gitu ya. Dan benar, wanita itu menjadi istrinya. Apakah korban santet kali ini maksudnya? Santet voodoo ya, bisa disadarkan dengan cara apa nih menyadarkannya Ustadz? Wah, ini Habib Abdullah nih, mohon izin penjelasannya. Jadi kalau orang mudah disantet, bagaimana cara menyembuhkannya? Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin. Ya. Tafadhol, Bib. Mohon izin Bang Fadli, mohon izin Siap. Habib Usman, Tafadhol. Ustaz Syam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, praktek sihir, praktek kesyirikan yang dilakukan ini adalah praktek yang menjerumuskan seorang hamba, akhirnya dia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Dan perlu kita ketahui bahwa sihir ini berasal dari kalimat yang terkomponen dari huruf sin, ha, sama ro, yang berarti ada sesuatu yang halus yang diselipkan. Makanya kalau orang pakai praktek sihir, biasanya dia dibantu jin sama setan. Nauzubillah. Nah, makanya kadang-kadang terjadi itu santet ya. Dan kita sebagaimana kita tilik lagi ke dalam apa yang dijelaskan oleh para alim ulama, ada tingkatan, ada mukjizat, ada karomah, ada lagi istidraj, ada lagi yang namanya sihir. Nah, paling bawah ini sihir. Kalau mukjizat kita ketahui bahwa perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi, ataupun karomah perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para wali. Adapun istidraj kepada orang biasa. Dan dia nggak tahu tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang di luar batas kemampuan biasa. Tapi sihir adalah amr kharik adah alladzi aujadahullah biadil kuhan. Bahwa sihir ini adalah perkara yang di luar batas kemampuan biasa, yang mana Allah Ta'ala berikan hal tersebut dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada orang-orang yang memiliki perdukunan. Nah, ini dukun-dukun ini, tapi dia dibantu oleh syaitan. Tujuannya kok kenapa dibantu sama setan? Biar tambah dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Biar makin digiring dia wafat dalam keadaan su'ul khotimah, wal iyadu billahi ta'ala. Makanya ada salah satu doa yang ini sering dibaca di dalam Ratib Al-Haddad, Wirdul Latif, zikir pagi dan petang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nih kita ngamalin ya insyaallah ya. Kalau ini insyaallah kita baca terhadap hal-hal yang segala sesuatunya insyaallah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga daripada hal-hal yang bakal mencederai kita. Yaitu doanya bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Doa ini adalah doa nabawiyah, doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghindari segala media-media. Media ini kan kadang-kadang ada yang berupa air, ada yang berupa makanan dan lain sebagainya. Kalau kita baca doa ini, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah mudah-mudahan tidak ada yang dapat mencelakai di langit maupun di bumi. Di langit maupun di bumi insyaallah diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik medianya air, baik medianya makanan, baik medianya
tiupan Kalau udara. media dan TV, Bib? Hah? Media TV? Media TV insya Allah menebarkan kebaikan. Oh, Khususnya Masya Allah. program Amin. Islam Iya, kita. iya, iya. Kita tebarkan kebaikan ke seluruh Nusantara Indonesia insya Allah. Amin. Nah ini kalau media-media yang baik seperti ini, mudah-mudahan jadi berkah wasilah kita Amin. untuk belajar. Wasilah kita mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai penuntut ilmu insya Allah. Nah juga hal-hal yang seperti ini kita wajib hindarin ya, yang tadi itu ya. Kalau misalnya ada orang kadang-kadang kita ragu, tiba-tiba ngasih air, tiba-tiba ngasih makanan, tiba-tiba ngasih permen dan lain sebagainya, juga kita perlu antisipasi dengan doa tersebut. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita membaca doa itu, apa yang kita yakini bahwa Allah lah sebagai penyelamat kita semuanya. Insya Allah kita diberikan keamanan, perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Penuh dengan keyakinan ya Bib ya. Nah, ada pertanyaan bagus nih Bib nih. Antum punya apa aja tapi kalau nggak yakin? Benar, benar. Nggak bakalan bisa tuh doanya juga bisa. jadi dijabah ya. Betul. Bib nih, boleh kita sambil nanya nih Bib nih. Siap. Ini ada orang banyak yang percaya nih pertanyaan. Katanya batu Hajar Aswad itu adalah batu sakti. Tapi emang bener ya Bib, kalau udah zaman dulu tuh para sahabat Nabi itu mengakui kalau Hajar Aswad itu batu sakti. Batu sakti gimana? Bagus gak itu? Wallahu a'lam nih kita. Pertanyaannya bagus sebenarnya. Pertanyaannya bagus. Kalau pertanyaannya bagus, kita jawab ntar aja ya Bib. Biar yang di rumah nungguin. Ya, kalau gitu yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Itu batu sakti.